Shalom, selamat pagi keluarga besar GPPS Jemaat Sawahan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dalam Manarema, Renungan Manarema. Dan pagi hari ini saya akan mengambil judul Terpujilah Nama Tuhan. Sebelumnya saya mengajak untuk kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat anugerah kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus menaungi kami sampai hari ini. Sehingga kami terus mengecap dan melihat kebaikan kemurahan Tuhan memelihara kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari baru, untuk kami boleh memulai sepanjang hari ini. Kiranya pimpinan Tuhan, kiranya roh-Mu Tuhan boleh menuntun setiap kami menjalani sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab di dalam nama Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini Renungan Manarema, saya akan mengajak kita bersama-sama sebelumnya membaca di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayub pasal pertama ayat yang ke-13 sampai ke-22. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandainya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji Tuhan, Bapak Ibu, pagi hari ini kita bisa melihat bagaimana Ayub di ayat yang ke-21. Di sana dikatakan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Seringkali kita berkata terpujilah nama Tuhan atau puji Tuhan ketika kita bersyukur buat apapun yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Berkatnya, pertolongannya, kesembuhannya, ataupun kelancaran di dalam segala hal yang kita kerjakan. Seringkali kita berkata puji Tuhan atau terpujilah nama Tuhan. Tetapi kalau kita bisa melihat bagaimana kisah Ayub pagi hari ini Bapak Ibu, Ayub di sana dikisahkan bagaimana dia mendengar kabar bahwa anaknya mati dan juga rumahnya roboh, bahkan hilang lenyap semuanya. Bahkan dikisahkan juga dicatat bagaimana Ayub kehilangan seluruh harta bendanya. Dan saat itu Ayub berkata bagaimana dia menyadari bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dan dia menyatakan terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita tidak mudah berkata puji Tuhan ketika situasi yang tidak enak, situasi yang sulit, situasi yang berat diperhadapkan kepada kita. Lalu kita berkata puji Tuhan atau terpujilah Tuhan. Tetapi hari ini kita bagaimana belajar dari seorang Ayub. Ayub ketika dipercayakan banyak berkat oleh Tuhan, menjadi orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Itu adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika Ayub diperhadapkan atau diizinkan menghadapi ujian yang begitu berat, Ayub pun juga berkata bahwa semua berasal dari Tuhan. Pengakuan ini Bapak Ibu, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Itu adalah menjadi bukti bahwa Ayub tidak memiliki hak apapun atas apa yang Tuhan percayakan. Termasuk harta benda yang begitu banyak yang dimiliki Ayub. Bahkan Ayub pada saat itu dikenal sebagai orang yang kaya karena memiliki banyak harta. Kemudian dipercayakan anak-anak, dipercayakan begitu banyak hal kehidupan yang saleh.
Tuhan semua yang memberi. Tetapi di sisi lain Ayub sadar bahwa semua adalah pemberian dari Tuhan. Lalu Ayub juga menyadari bahwa Tuhan yang layak dimuliakan dengan berkata, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, apa yang Tuhan sudah beri bagi kita sampai hari ini, sehingga Bapak Ibu dan saya sanggup berkata, terpujilah nama Tuhan. Harta, diberikan kepercayaan untuk mengembalakan jemaat, diberikan kepercayaan untuk melayani, diberikan kepercayaan di ladang-ladang misi, menjangkau jiwa-jiwa, bahkan diberikan kepercayaan dalam pekerjaan di kantor-kantor kita dengan jabatan yang begitu baik, begitu bagus, dipercayakan dengan gaji-gaji yang begitu bagus. Apa yang Tuhan percayakan sampai hari ini? Anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Lalu ketika Tuhan mengambil semua itu, mungkin secara manusia jiwa kita tergoncang atau mungkin bisa mengalami stres. Tetapi yakin dan sadar bahwa setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada kita sampai hari ini, apa yang kita miliki, bahkan apa yang dapat kita banggakan sampai hari ini, kepandaian, kepintaran, hikmat, jabatan dan segala macam yang kita banggakan saat ini, itu semua berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu, mengapa Bapak Ibu ini mengingatkan kita bahwa ketika itu semua diambil oleh Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak mengatakan terpujilah nama Tuhan. Sebab semua itu berasal dari Tuhan dan bukan milik kita. Jangan sampai kita memiliki rasa obsesif, kepemilikan yang begitu, merasa memiliki sehingga kita merasa berat ketika diambil Tuhan. Ketika kita diambil atau hilang harta atau apapun dari bagian hidup kita, atau diambil Tuhan begitu saja, kemudian kita menjadi stres sebab kita merasa bahwa itu milik kita, sehingga kita lupa dan kita sulit berkata puji Tuhan dan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu, bersyukurlah sebab apapun yang Tuhan beri sampai hari ini bukan menjadi milik kita, tetapi kita bersyukur sebab itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan nyatakan setiap pemberian Tuhan itu untuk menjadi berkat bagi sesama. Menyatakan pemberian Tuhan dengan terpujilah nama Tuhan, dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan GPPS Sawan pagi hari ini? Apapun yang Tuhan sudah percayakan sampai hari ini, yakinlah bahwa semua adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak berkata, terpujilah nama Tuhan. Sebab apa yang kita miliki di sekitar kita, bahkan orang terdekat, anak yang kita kasih, semua adalah titipan dan pemberian dari Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kita akan siap sedia. Hati kita akan kuat ketika Tuhan mengambil kapanpun Tuhan mau. Kita akan siap sedia dan kita akan semakin dikuatkan untuk berkata, terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebab apapun yang Engkau percayakan bagi kami, bagi jemaat Tuhan di GPPS Sawahan sampai hari ini, kami mau meyakini bahwa semua adalah pemberian daripada Tuhan. Sadarkan kami Tuhan untuk kami boleh meyakini bahwa semua bukan milik kami, sehingga kami tidak egois, kami tidak menjadi sombong, kami tidak menjadi pribadi-pribadi yang begitu rakus Tuhan, atau tamak dengan apapun yang Tuhan percayakan sampai hari ini bagi hidup kami. Tetapi kami boleh belajar untuk bersyukur, sehingga kami boleh siap menerima apapun keadaan ke depan ketika Tuhan mengambil daripada kami. Dan kami dikuatkan untuk berkata, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini. Engkau menguatkan jemaat Tuhan menjalani hari ini dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.